Dapatkah kamu mengasihi Tuhan bahkan ketika kamu mengalami kesulitan dalam hidup? Hari yang diberkati, saudara-saudari. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Setelah menganalisis hasil pemeriksaan fisik saya, dokter berkata, Anda masih bisa hidup sampai usia 90 tahun. Jika Anda menjaga kondisi fisik Anda. Ada satu syarat besar. Jika Anda menjaganya. Sementara itu, Yesus menyatakan kehidupan tanpa kematian. Orang Israel mendengar pernyataan Yesus yang mengejutkan ini. Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan melihat maut. Namun, begitu orang-orang mendengarnya, mereka berkomentar, tetapi Abraham dan para nabi yang mewartakan firman telah mati. Maka mereka mempertanyakan otoritas Yesus untuk mengajar. Siapakah engkau sampai berkata demikian? Orang-orang ini mengaku mengenal Tuhan, tetapi mereka tidak dapat memahami Yesus. Mereka merasa bahwa Yesus tidak memiliki otoritas dibandingkan Abraham dan para nabi yang hidup jauh sebelum dia. Namun, seperti yang kita ketahui sekarang, Tuhan kita Yesus telah ada bersama Bapa. Bahkan sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Karena identitas ilahinya, Yesus dapat menyatakan janji kehidupan kekal kepada mereka yang menuruti firman-Nya. Masalahnya adalah, orang-orang hanya memikirkan kematian fisik, bukan tentang jiwa yang hidup selamanya. Entah dalam kebahagiaan atau kebinasaan. Tidak mudah untuk mengasihi Tuhan ketika hidup terasa sulit. Bagaimana Tuhan membawa orang kepada pertobatan saat mereka berjuang untuk bertahan hidup? Mereka pun bertanya, mana yang harus didahulukan, tubuh atau jiwa? Penting bagi kita untuk selalu jujur di hadapan Tuhan. Dalam situasi seperti ini, Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Undangan bagi Israel adalah untuk kembali kepada Tuhan, dan pertobatan mereka akan membawa berkat. Menyembah Tuhan dalam kekurangan menjadi cara yang unik dan kuat untuk memuliakannya. Begitu kuatnya hingga kita tetap bisa memujinya bahkan saat kita kekurangan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti mengasihinya bukan hanya saat senang, tetapi juga saat sulit. Inilah cara Dia mengasihi kita. Dia melindungi kita melalui wahyu ini. Kasih-Nya membersihkan kita dari rasa bersalah, membuat kita bersih dan harum. Kasih kita juga tidak boleh hanya untuk sesama yang menyenangkan kita, tetapi juga bagi mereka yang tidak menyenangkan kita. Yang terpenting adalah memiliki hati yang mengasihi dan taat kepada Tuhan, bukan kepada perasaan kita. Kamu tidak jauh dari kerajaan Allah, sabda Tuhan. Karena itu, mengasihi Tuhan adalah prioritas tertinggi kita. Undangan Tuhan penuh dengan janji untuk berkembang, bertumbuh, dan berbuah, bahkan memperkaya kehidupan orang-orang di sekitar kita. Sekiranya umatku mendengarkan aku akan memberi mereka gandum terbaik, dan dengan madu dari batu. Aku akan mengenyangkan mereka. Firman Tuhan dalam Mazmur ke-81.
Kita harus membuka hati terhadap pewahyuan ini agar membimbing hidup kita. Taatilah firman, maka kita tidak akan melihat maut. Jika kita mengikuti firman, hidup kita akan terus bersama Tuhan. Kematian adalah pintu menuju Allah Bapa. Namun ingat, hidup kita sekarang menentukan kepada siapa kita akan pergi. Sangat disayangkan jika kita berakhir dalam kebinasaan, padahal kita telah diberi petunjuk tentang bagaimana hidup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terkadang kami merasa tidak aman dalam hidup, sehingga masalah mudah menjatuhkan kami. Ada saat-saat kami hidup seperti anak yatim, yang tidak memiliki bapa untuk diandalkan. Terima kasih karena hari ini Engkau mengingatkan kami, bahwa janji rahmat-Mu diberikan kepada mereka yang menuruti firman-Mu. Berilah kami iman dan keberanian untuk mengejar kekudusan dan kebenaran, meskipun dalam kekurangan dan kebingungan. Di tengah tantangan ini, hiburlah kami dengan keyakinan bahwa hidup dalam firman-Mu membawa kami kepada kehidupan kekal. Semoga janji-janji ini membuat kami tetap setia, sehingga kami berjumpa dengan-Mu dengan bertatap muka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara-saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.